Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang ada di rumah. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di malam yang indah ini kita boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya undang kita semua berdiri, kita menyanyi dari 600 lagu rohani populer nomor 98B, Ku Mau Sepertimu Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Engkau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa menerima firman-Mu ini dengan baik. Tuhan berkati juga Ibu Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkatilah ia sehingga ia bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Dengan judul Peraturan tentang Hak-Hak Manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya
dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Hal demikian juga kau lakukan dalam kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budak perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dan segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas nama Allah dan janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Taat terhadap aturan. Makar itu tuh lakodandanan sangka. Saudara-saudara, ada banyak peraturan. Peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah. Bahkan di lingkungan terkecil pun ada peraturan-peraturan. Fungsinya apa saudara? Supaya hidup kita itu jangan kacau. Ada aturan-aturan yang mengikat dalam kehidupan kita bersama-sama. Umat Tuhan juga saudara bahwa juga sudah diberikan aturan oleh Allah sendiri. Aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dalam pembacaan kita ada berbagai macam peraturan yang diberitakan, disampaikan untuk ditaati oleh orang-orang Israel. Dimulai dari jangan menyebar kabar bohong saudara. Saat ini kan yang lagi marak-maraknya stop hoax. Dalam pembacaan kita itu kalau kita bahasakan ke bahasa kita sekarang, stop hoax, salah satu aturan. Kemudian jangan membantu orang bersalah. Kadang-kadang saudara orang Toraja bilang apa? Tuutun pun tiadokan, pateka abalau mate. Mana bisa pisang yang sudah mau rebah itu harus dipakaikan lagi tiang. Mana bisa yang namanya tikus yang sudah mati itu mau dibuatkan disuruh memanjat dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang saudara ada kondisi-kondisi tertentu karena kepentingan lain, ada tendensi lain. Lalu banyak orang membantu orang yang berbohong, banyak orang yang memutarbalikkan kebenaran. Lalu orang mengatakan Bapak Ibu Saudara, kesalahan yang diperjuangkan akan mengalahkan kebenaran. Karena itu apa yang kita lakukan saudara? Kebenaran harus disuarakan saudara. Peraturan yang Tuhan berikan. Soal bagaimana juga dengan orang miskin, soal lembu, musuh, itu pun diatur saudara-saudara. Dan hal yang paling berhubungan juga dengan pembacaan kita 2 malam berturut-turut saudara soal hubungan kita dengan alam. Apa Tuhan bilang dalam pembacaan kita? Yang punya tanah, kelola itu selama 6 tahun. Tahun ke-7 biarkan. Mengapa dibiarkan saudara? Haknya orang miskin. Ternyata di dalam punya kita saudara ada haknya orang miskin. Pernah gak kita berpikir bahwa memang itu ada haknya orang lain? Tuhan mengaturnya bahwa di tahun ke-7 biarlah itu dipanen sama orang-orang miskin. Tapi apa yang terjadi dengan kita kalau kita panen? Oh lihat baik-baik, jangan sampai ada yang ketinggalan. Panen sampai betul-betul habis kita panen. Tidak ada tersisa. Kalaupun yang jatuhnya ke tanah kita ambil saudara. Padahal aturannya Tuhan harus ada yang ditinggalkan untuk orang miskin. Tahun ke-7. Berikut kalau tidak habis diambil orang miskin, apakah kita akan mengambilnya? Itu bagiannya apa saudara? Itu bagiannya binatang buas saudara-saudara. Dibiarkan makan binatang hutan. Binatang juga saudara punya hak dari apa yang kita tanam sebenarnya. Jadi mungkin ada yang mengomel kalau pisangnya dimakan oleh monyet, jagungnya. Saudara, memang juga bahwa Tuhan mengaturnya kok. Perlu ada juga bagiannya mereka itu. Artinya alam Tuhan ciptakan dengan sempurna supaya semuanya bisa menikmati hasilnya. Hari ini hari Sabtu saudara.
Hari juga itu perlu ada peristirahatan. Hari dalam pembacaan kita Sabat, dalam perjalanan gereja disepakati hari Sabat kita ganti ke hari Minggu. Dengan alasan apa saudara? Yesus bangkit pada hari ke-7, Roh Kudus Tuhan turun pada hari ke-7. Maka Bapak-bapak gereja menetapkan kita beribadah di hari Minggu. Nah, bagaimana, mengapa Tuhan mengaturnya itu saudara? Supaya apa? 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 ayat 12 ya. Haruslah engkau melakukan, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah saudara. Artinya memang harus ada waktu istirahat. Istirahat binatang saja supaya lembumu, keledaimu bisa istirahat. Pekerja-pekerjamu, karena itu kalau ada perusahaan yang mempekerjakan orang sampai hari Minggu, perlu juga dipertanyakan itu saudara. Supaya ada keseimbangan dalam hidup ini. Kalau orang binatang terlalu bekerja, orang bekerja. Sekarang kan sudah ada traktor, bukan lagi sapi atau kerbau. Saudara-saudara, butuh untuk istirahat. Butuh waktu untuk kembali mengumpulkan tenaga supaya besoknya kita fresh melakukan kegiatan kita ini. Saudara, aturan Tuhan luar biasa sebenarnya. Kalau kita hidup mengikuti aturan-aturan itu luar biasa. Betapa seimbangnya hidup ini. Kita tidak akan diperbudak oleh pekerjaan. Tapi ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Karena itu para karyawan, orang mengatakan dulu katanya takut sekali sama hari Senin. Tapi kita harus membaliknya dengan I like Monday. Atau saya menyukai hari Senin. Dalam artian beri semangat untuk diri kita. Hari Minggu kita sudah menggunakan waktu datang kepada Tuhan. Kita sudah beristirahat, kita memulihkan tenaga. Hari Senin harusnya kita memulainya dengan penuh semangat hari baru, minggu baru, pekan baru saudara. Karena itu saudara, tetaplah kita taat pada aturan-aturan yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Supaya itu menjadi perhatian kita, lalu kemudian semuanya tetap dalam keadaan baik. Aturan alam, aturan kebersamaan kita, pekerjaan kita ikuti itu. Aturan sekarang ini protokol kesehatan, dan karena itulah saudara, ketika semuanya dalam keteraturan, kita akan menikmati sukacita. Amin. Mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita angkat pujian dari Kidung Muda-Mudi 127 ayatnya yang pertama. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Kiranya Bapa, kami akan terus hidup dalam aturan-aturan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami ini. Karena kami tahu aturan Tuhan akan membawa kami pada hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur bersama dengan kekasih kami,
Ayu Dewi Lestari yang ke-24 tahun, Elis Mirawati yang ke-23 tahun, dan Ibu Yeniati Triponia. Ibu Yeni Triponia yang ke-27 tahun. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan anugerahkan buat kekasih-kekasih kami ini. Dan ya Tuhan, ketika mereka bertiga bekerja di rumah sakit, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka semua. Biarlah Bapak bahwa mereka akan senantiasa kembali dalam keadaan penuh selamat dan sejahtera, karena Tuhanlah penjaga dan pelindung mereka dari paparan virus yang sangat menakutkan saat ini. Karena itu Tuhan, biarlah mereka pun bersama dengan anak-anak kami yang lain, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain yang Tuhan pakai di rumah sakit, juga Tuhan melindungi menjaga mereka semua. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan dan usaha yang Tuhan perkenankan mereka lakukan. Kami pun berdoa ya Tuhan, buat seluruh warga jemaat-Mu yang saat ini kehilangan pekerjaan. Kiranya mereka tidak akan kehilangan pengharapan, namun menaruh harapan mereka kepadamu. Pelayanan kami esok hari Tuhan, kami bawa kepadamu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, kami bawa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.